Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu munqalibun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bisa berkumpul bersama walaupun hanya lewat layar kaca yang terhubung melalui udara, dan semoga semua itu tidak menjadi penghalang terhalangnya ukhuwah persaudaraan antar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana akan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang mana kita nantikan pula syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Isnaini selaku dosen muhadarah. Yang saya hormati pula teman-teman senasib seperjuangan yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan. Teman-temanku semua, dalam menjalani episode kehidupan yang terjadi pada kehidupan ini, yang mana datang berbagai macam ujian, datang berbagai masalah yang datang. Namun, bagaimana kita seorang mukmin menyikapinya? Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, hal yang harus orang mukmin lakukan adalah dengan cara bersabar. Sabar itu memang sangat sulit, teman-teman. Dapat disimak di Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Teman-teman, kita ketahui sabar itu sangatlah tidak mudah. Ketika kita mengucapkan itu sangat mudah. Sabar ya teman-teman. Sabar, ini ujian. Seperti itu ketika kita ucapkan, itu sangat mudah. Namun, ketika kita aplikasikan rasa sabar itu, kita buktikan rasa sabar itu tidaklah mudah, teman-teman. Sangat sulit. Maka dari itu, ganjarannya, pahalanya sangatlah besar. Nah, dalam perkara sabar, yang kita jumpai di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang menerangkan tentang sabar. Nah, perkara sabar pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada wanita tersebut, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Lalu wanita tersebut menjawab, menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah dan mengetahuinya. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita ataupun semuanya orangnya, kalau mendapatkan musibah, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, pastinya akan mengatakan hal yang serupa, mungkin saja. Namun pada saat itu, wanita tersebut tidak mengetahui bahwa yang menasehatinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika wanita tersebut mengetahui bahwa yang menasehatinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu mendatangi Rasulullah untuk meminta maaf. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, ketika musibah datang pertama kali, ketika musibah datang menghampiri, pada saat pukulan itulah pertama kita harus mendahulukan sabar kita, harus mengedepankan rasa sabar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar itu kita ketahui sangat berat, teman-teman. Nah, maka dari itu Allah sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang bersabar. Lalu, pada saat apa kita harus bersabar? Tentu saja yang pertama pada saat kita sedang bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan berbagai macam ujian yang silih berganti. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Terkadang kita diuji dengan ketakutan, takut untuk gagal, takut untuk berjuang, takut untuk melangkah kepada hal kebaikan. Takut ketika kita dihadang oleh ujian yang sangat besar. Serta kita diuji hilangnya orang-orang, ditinggal orang-orang yang sangat kita cintai. Lalu kita juga diuji dengan kesehatan, dengan pertemanan, dengan yang lain. Namun Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Mintalah pertolongan sama Allah, menangislah, mengadulah kepada Allah. Mengadu dan menangislah di atas sajadah, bersujud dengan lama, agar kita menandakan kalau kita lebih rendah dari Allah yang maha tinggi. Curhat kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan jalan. Dan jangan lupa untuk selalu bersabar. Nah, teman-temanku semua, perlu teman-teman ketahui, masalah yang datang itu
tidak hanya saat kita bersedih saja. Masalah itu, rasa sabar itu kita laksanakan ketika kita melakukan hal kebaikan. Jadi tidak hanya ketika kita sedang bersedih, namun ketika kita melakukan hal kebaikan, kita juga harus bersabar. Karena istiqomah itu berat, teman-teman. Istiqomah itu berat, harus didasari, harus dibersamai dengan rasa sabar. Di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 28 yang sering kalian baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Bersabar, senantiasa berzikir bersama Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bahwa sabar diperlukan tidak hanya ketika kita sedang bersedih saja. Namun, sabar itu diperlukan ketika kita melakukan hal kebaikan. Melakukan hal kebaikan, tentu saja kita perlu yang namanya sabar. Kita diminta untuk sabar dan dalam berbagai macam hal kemaksiatan pula. Begitu susah sabar itu, teman-teman. Begitu berat kita menjalankan rasa sabar itu. Lalu, apa balasan sabar itu? Balasan sabar itu adalah surga. Masya Allah. Balasan orang-orang yang sabar menjalani episode kehidupan adalah surga. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75, Allah sendiri yang menjanjikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wassalama. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Atau di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasabiruna ajrahum lighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Pahala bagi orang-orang yang bersabar tidak bisa diukur ataupun ditakar ataupun ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Maka apapun itu, mintalah kekuatan sama Allah. Mintalah agar dikuatkan hatinya, dikuatkan rasa sabarnya, agar kita semua termasuk dan tergolong orang-orang yang sabar. Perhatikan di Quran surat Al-A'raf ayat 126, bagaimana Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Berikut adalah doa. Allah mengajarkan untuk kita selalu bersabar. Teman-temanku semua, perlu kita ketahui bahwa sabar itu adalah wajib hukumnya dan ridho itu adalah sunnah. Maksudnya apa? Ketika kita tidak bersabar, ketika kita mendapatkan ujian, kita berdosa dan Allah akan menghukum kita. Lalu, apa itu ridho? Sedangkan berbeda dengan sabar. Ridho itu tidaklah sakit, teman-teman. Tidak merasakan sakit. Namun kalau sabar, itu kita masih merasakan sakit. Menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu, agar tidak terjerumus kepada hal kemaksiatan. Teman-temanku semua, marilah kita
belajar bersabar, belajar menjalankan kesabaran dengan cara yang Allah berikan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kiat-kiat untuk bersabar dan apapun yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Yang pertama, melihat kepada pilihan Allah. Pasti Allah memilihkan hal yang terbaik untuk hambanya. Rasulullah SAW di riwayat Muslim, sungguh menakjubkan seorang mukmin di seluruhnya. Urusannya adalah baik. Ini tidaklah didapati. Tidaklah seorang mukmin jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu baik. Yang pastinya kita percaya kepada pilihan Allah, itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, pahamlah bahwa musibah itu penghapus dosa kita. Ujian, masalah yang datang di episode kehidupan kita itu adalah sebagai penghapus dosa, penghilang, pelebur dosa. Yang ketiga, kalian lihatlah bahwa bukan besar ujian yang kalian timba, namun di bawah kalian masih ada orang yang lebih berat dan jauh menderita daripada kalian. Terkadang kalian mengira, ya Allah gak adil banget sih. Ya Allah, kok begitu beratnya ujian yang saya alami. Sedangkan kalian tidak melihat di bawah kalian masih ada banyak orang yang jauh lebih berat, jauh lebih menderita. Maka dari itu, belajarlah dan lihatlah di bawah bahwa banyak orang yang lebih menderita daripada kamu. Yang keempat, pandailah mengambil hikmah. Harus pandai mengambil hikmah. Berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadikan ujian dan musibah yang datang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pandailah mengambil hikmah, pandailah dalam kita menghadapi ujian dan masalah yang datang pada diri kita. Nah, itu teman-teman, kiat-kiat dan cara kita untuk bersabar yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang sabar dan taat akan perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Feni Widiawati, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.